Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reski Nugraha, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Laut dan menjelaskan kepada semuanya tentang materi-materi yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan hukum laut. Hukum laut. Apa itu hukum dan apa itu laut? Hukum adalah kaidah atau aturan yang mengikat dan mengatur. Sedangkan laut adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan satu dengan daratan lainnya. Dari pernyataan tersebut, kita bisa mengetahui definisi hukum laut. Jadi, apa itu hukum laut? Hukum laut adalah cabang hukum yang mengatur tentang penggunaan, pemanfaatan, dan yurisdiksi negara atas wilayah laut, serta hubungan antar negara dalam konteks kelautan. Nah, dari definisi tersebut terdengar atas wilayah laut. Apa itu wilayah laut? Wilayah laut adalah bagian dari permukaan bumi yang terdiri atas perairan laut dan memiliki batas-batas tertentu yang berada dalam kedaulatan atau yurisdiksi suatu negara. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 membagi zona maritim menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, laut teritorial, yang kedua, perairan pedalaman, yang ketiga, perairan kepulauan, yang keempat, zona tambahan, yang kelima, zona ekonomi eksklusif, yang keenam, landasan kontinen, yang ketujuh, laut bebas, dan yang kedelapan, dasar laut samudra. Pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan untuk menjelaskan tentang zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Pernah dengar istilah zona laut teritorial dan zona laut tambahan? Dua zona ini sangat penting dalam hukum laut internasional karena menentukan batas kedaulatan suatu negara di laut. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, zona laut teritorial. Zona laut teritorial ini adalah wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara. Apa itu garis pangkal pantai? Garis pangkal pantai adalah garis imajiner yang ditarik pada pantai pada air laut surut. Ketentuan mengenai laut teritorial ini diatur dalam bab 2 UNCLOS tahun 1982 pasal 2 sampai pasal 32. Pasal 3 UNCLOS menyatakan bahwa lebar laut teritorial ini bisa mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial. Di zona ini, negara berdaulat penuh sama seperti wilayah daratnya. Artinya, negara tersebut bisa mengatur segala aktivitas di perairan ini, termasuk perikanan, pelayaran, dan eksploitasi sumber daya alam. Tapi kapal asing tetap boleh lewat dengan hak lintas damai, selama mereka tidak melakukan aktivitas yang bisa mengganggu keamanan negara pantai. Yang kedua, zona laut tambahan. Zona ini membentang sejauh 12 mil laut dari batas luas zona laut teritorial, jadi totalnya bisa mencapai 24 mil laut dari garis pangkal. Ketentuan ini diatur pasal 33 UNCLOS, yaitu mengatur tentang zona tambahan. Zona tambahan adalah wilayah laut yang berbatas dengan laut teritorial. Pasal 33 UNCLOS tentang zona tambahan mencakupi tentang yang pertama, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Yang kedua, negara pantai dapat melakukan pengawasan di zona tambahan. Yang ketiga, pengawasan dilakukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi. Di sini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hukum seperti penyeludupan, imigrasi ilegal, dan pencemaran lingkungan. Jadi singkatnya, zona laut teritorial ini adalah wilayah di mana negara memiliki kedaulatan penuh hingga 12 mil laut. Sedangkan zona laut tambahan adalah area di mana negara masih bisa mengawasi dan menegakkan hukum hingga 24 mil laut. Kedua zona ini merupakan bagian dari hukum laut internasional berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum laut dan sumber daya laut. Jadi itulah pembahasan tentang materi zona laut teritorial dan zona laut tambahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.